Shalom. Oh, tuh kan kalau saya minum jadi semangat toh. Yo, gak kualik ya berarti ya. Oke, saudara, malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena kita di bulan April ini kan masih memperingati kebangkitan ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau bulan Mei nanti sudah berubah lagi bulannya, yaitu bulan tentang kenaikan Yesus ke surga. Oke, malam hari ini saya akan menyampaikan tentang tema bahwa kebangkitan Yesus itu mengubah segalanya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kebangkitan Yesus itu mengubah segalanya. Berbicara soal kebangkitan Yesus, itu nggak cuma asal bangkit toh Yesus itu. Oh, Yesus mati, bangkit. Oh ya wis lah, ya sudah. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi ketika Yesus bangkit, setidaknya ada 5 hal yang akan saya sampaikan. Dan kebangkitan Yesus itu mengubah 5 hal ini. Malam hari ini biarlah kita siapkan untuk kita boleh beroleh pengetahuan tentang firman Tuhan mengenai kebangkitannya. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus mengubah segalanya. Yang pertama saya sampaikan bahwa kebangkitan Yesus itu mengubah dari ketakutan menjadi keberanian. Ucapkan bersama saya, dari ketakutan menjadi berani. Saudara pernah takut? Pernah takut? Pak, hari ini aku juga takut, Pak. Ini tanggal piro? 26, kurang 4 hari lagi jatuh tempo. Takut, Pak, saya, Pak. Saya takut. Gak apa-apa. Takut itu lumrah, takut itu manusiawi, Bapak Ibu. Saya pun juga punya rasa takut. Tetapi yang gak manusiawi itu, yang gak lumrah menurut Yesus katanya adalah menjadi penakut yang gak boleh. Kalau takut itu udahlah, ya gak apa-apa. Tapi jangan jadi penakut. Nah, kebangkitan Yesus ini mengubah dari ketakutan menjadi keberanian. Saya ambil salah satu contoh dari kitab Yohanes 20 ayat 19 ya. Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang apa? Terkunci. Kenapa kok dikunci? Karena mereka takut. Takut kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi. Saya ceritakan singkat ya. Kenapa kok murid-murid ini takut kepada orang-orang Yahudi? Bapak Ibu perlu tahu bahwa murid Yesus ketika bersama dengan Yesus pada waktu itu, Yesus menyembuhkan orang, Yesus jalan di atas air. Murid-murid ini merasa, aku punya backingan kuat ini, sakti nih. Kenapa? Yesus bisa mengubah air menjadi anggur, ya toh? Bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan wanita yang 12 tahun pendarahan, bisa sembuh. Murid-murid jadi kayak, aku orang terdekatnya Tuhan. Aku orang dekatnya Tuhan. Ayo, siapa kamu? Kamu gak akan bisa sampai kepada Yesus. Mungkin mereka berpikir gitu ya. Aku orang dekatnya Tuhan. Kan cuma 12 murid waktu itu. Namun beda cerita ketika Yesus mati, disalib. Lah mereka ini mikir loh, mateng kon aku ini. Aku dulu mungkin punya rasa kayak angkuh atau gimana, gaya, tapi sekarang Tuhan yang tak elu-elukan itu mati. Akhirnya mereka takut kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Kenapa kok sama orang Yahudi? Karena orang Yahudi itu yang orang yang menolak Yesus. Seperti Petrus contohnya. Petrus ketika melihat Yesus disiksa dari kejauhan, ada orang yang tanya gini, salah seorangnya, bukankah kamu juga pengikutnya dia? Lalu Petrus jawab apa? Aku pengikutnya dia, gitu ya. Jawab seperti itu? Enggak. Petrus menyangkal. Ya, ada anak sekolah minggu itu
nanyai gembalanya, Pak Gembala, siapa murid Yesus yang sakit perut 3 kali? Pak Gembala ini bingung, loh kok nggak ada ini Alkitab ya murid Yesus sakit perut. Ada Pak, ketika Yesus mau disalib itu ada murid Yesus yang sakit perut sampai 3 kali. Siapa? Itu gembalanya, anak sekolah minggu ini ngomong, Petrus Pak. Loh kok bisa Petrus? Iya, menyangkali 3 kali. Katanya menyangkali 3. Nah, menyangkali kan orang dulu kan zaman dulu kan ngapain kalau kali? Ya toh, buang hajat toh. Enggak itu guyon ya. Petrus menyangkali Yesus sampai 3 kali Bapak Ibu. Kenapa? Takut. Yesus sudah disiksa di sana, sudah dicambuki mungkin ya, sudah dikasih mahkota duri. Petrus ditanya, bukankah kamu salah satu dari mereka? Enggak, kamu salah orang, aku enggak kenal. Petrus yang tadinya penakut, tapi Petrus juga yang sekarang berkobar-kobar. Hingga 3.000 jiwa dimenangkan. Kenapa kok bisa seperti itu? Semua enggak lain enggak bukan karena kebangkitannya Yesus. Semua karena kebangkitan Yesus. Petrus yang tadinya penakut sampai Yesus mati, mereka berkumpul dalam suatu rumah. Jadi murid-murid itu ketika Yesus mati, mereka itu berkumpul jadi satu. Kenapa? Takut diserang sama orang-orang Yahudi, sama tentara-tentara Romawi, sama ahli-ahli Taurat. Takut mereka. Jadi mereka berkumpul jadi satu, saling doa, saling tanya kabar. Bagaimana, langkah apa yang harus kita lakukan sehabis ini? Yesus sudah mati. Mereka nggak ingat kalau Yesus itu pernah ngomong anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka nggak ingat. Coba Yohanes 20 ayat 19 tadi. Yohanes 20 ayat 19. Mereka nggak ingat sampai dikatakan ayat B-nya, pada waktu itu datanglah Yesus. Tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tiba-tiba langsung Yesus muncul ngomong, damai sejahtera bagi kamu. Dari situ awal mula Petrus mulai berbunga-bunga. Ternyata Tuhan bangkit sungguhan. Dari situ sampai Yesus bangkit terus naik ke surga, ada pencurahan Roh Kudus. Akhirnya Petrus berkobar-kobar, jadi berani, gak lagi penakut, gak jadi takut lagi Petrus. Gak cuma Petrus, tapi murid-muridnya yang tadinya takut kumpul dalam suatu rumah, akhirnya berani keluar dan mengabarkan Injil. Coba dibuka lagi ya, Yohanes 20 ayat 19, supaya kita lebih paham. Yohanes 20 ayat 19. Dikatakan murid-murid itu loh, sebelumnya itu takut pintu-pintu dikunci. Ya, sebelumnya merasa takut karena pintunya dikunci. Takut karena pintu salah. Pintunya dikunci karena takut. Nah, itu yang benar ya. Pintunya dikunci karena takut. Tapi setelah Yesus datang, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, ada pencurahan Roh Kudus segala macam, ada Roh penolong, murid-murid yang tadinya takut sekarang jadi martir sebagian besar. Tahu martir? Itu loh yang buat nutuk palu itu loh. Buat nutuk paku itu loh, apa itu? Hah? Matil ya? Matil. Oh, beda ya, Pak. Matil itu bukan yang di stopan lampu lalu lintas itu, nyegat-nyegati itu. Jadi kok malah guyonan, malah presetan ya. Itu matel ya. Mata elang ya. Ya, enggak. Kok bahas itu ya? Martir. Murid-muridnya mati martir loh. Dari yang awalnya takut jadi berani. Contohnya siapa? Saya sebut aja Petrus. Petrus itu penakut toh, menyangkali 3 kali toh awalnya. Tapi begitu tahu Yesus bangkit, dia itu loh ada orang yang hampir sama matinya dengan Yesus. Cara apa? Disalib juga loh. Tapi Petrus ngomong, jangan kau samakan aku penyalipan dengan sama seperti Yesus, karena aku gak layak. Balikin aku. Jadi apa? Petrus disalib kebalik, kepalanya di bawah. Itu Petrus. Murid yang lain, Yakobus, saudaranya Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis ya. Yakobus anaknya Zebedius. Jadi Zebedius itu punya anak namanya Yakobus dan Yohanes gitu. Yakobus itu matinya dipenggal loh, Bapak Ibu.
Ya, kalau zaman sekarang kira-kira gimana? Berani nggak para penginjil-penginjil ini, murid-murid Yesus kalau ya? Itu murid-murid Yesus loh. Terus siapa lagi? Paulus. Paulus memang nggak termasuk 12 murid ya, tapi rasul bagi bangsa-bangsa. Paulus itu mati karena dipenggal di Roma. Siapa lagi? Andreas. Andreas disalib, bentuknya X. Mana? Thomas. Thomas itu ditusuk tombak di India. Filipus disalib dan dirajam, mati. Bartolomeus dikuliti hidup-hidup lalu dibunuh. Wah, ini sing sadis ini. Saudara pernah ngerasa dikuliti nggak? Pak, aku kalau nguliti ayam pernah Pak, tapi kalau nguliti manusia nggak tahu. Sakit loh Bapak Ibu. Bayangkan ya, kalau kuku ini ada kulit yang terkelupas loh. Siwelen dah. Siwelen apa? Siwelen. Itu kalau saudara siwelen itu saudara tarik gini atau saudara potong? Potong toh. Kenapa kok nggak mau tarik? Sakit kak, karo-karan darah bahkan sampai dalam ya. Nah itu tapi dialami sama Bartolomeus. Bayangkan itu. Bahkan saya dulu waktu sekolah minggu itu diibaratkan gini, nanti zamannya antikris. Penyiksaan itu akan dahsyat. Bayangkan kalau kamu gunting kuku kelebihan sampai masuk ke yang warna putih atau merah gini, sakit gak kira-kira? Sakit ya. Nanti penyiksaan antikris itu lebih daripada itu. Bahkan kukumu itu dipotong lebih itu, dikasih jeruk nipis, ditarik ambil tang. Satu jari. Bengak-bengok ya pasti. Saya bayangkan, mosok gitu. Loh, tapi bisa jadi terjadi. Bisa terjadi. Tapi malam hari ini biarlah kita kalau sudah tahu tentang kebangkitan Yesus, kita jadi berani, bukan jadi takut lagi ya. Matius itu dibunuh, ya, dikapak. Yakobus anak Alfeus dirajam sampai mati. Simon Selot dibunuh menurut cara tradisi Yahudi, yaitu mungkin bisa dirajam juga ya. Yudas Tadeus dibunuh juga. Ya. Yang enggak mati martir itu, yang enggak mati martir Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis ya, tapi Yohanes murid Yesus, saudaranya Yakobus. Matinya dia karena dibuang di Patmos, Pulau Patmos. Kenapa Pak kok bisa mati di Pulau Patmos? Saudara ingat gak? Ketika Paulus berada di Pulau Patmos, dia gak sengaja digigit ular tangannya. Cep. Orang-orang sana, sekitar sana berpikiran, pasti mati nih. Ternyata Paulus gak mati, sehingga Paulus disebut dewa ini dewa Paulus. Makanya sampai sekarang pun ada sesembahnya. Ini dewa ini. Paulus dianggap dewa. Kenapa? Gak mati digigit ular. Tapi Yohanes di Pulau Patmos mati. Matinya kenapa Pak Yohanes? Ada yang ngomong karena digigit ular. Karena di daerah Patmos itu banyak ular-ular liar. Ya. Jadi orang yang enggak dibuang di sana. Ibaratnya apa ya? Pembuangan lah. Dibuang sana wis ben mati nek kono wis. Akhirnya Yohanes mati di sana. Padahal apa? Digoreng loh sebelumnya itu. Yohanes itu digoreng, disiapkan tangki panas, dimasuk dikira chicken nugget kali ya. Masuk tapi ya nggak mati Yohanes. Justru matinya di Pulau Patmos. Itu murid-murid Yesus yang tadinya takut mengunci pintu karena takut dengan orang-orang Yahudi, sekarang malah berani. Saya mau tanya kepada saudara malam hari ini, apa yang saudara takuti, yang menjadi ketakutan saudara malam hari ini? Ayo, engkau takut apa? Kerjaanmu? Engkau takut masa depan? Engkau takut apa lagi? Kesehatanmu mungkin? Saya mau katakan, jangan takut. Melalui kebangkitan Yesus, ketakutanmu itu akan diubah menjadi keberanian. Katakan amin. Amin. Saudara mau ketakutan saudara berubah menjadi keberanian? Mulai malam hari ini mulai berani ya, nginjil ya. Jangan kalau saudara makan bakso, podo-podo makan bakso ini ketemu orang, misal isin-isinan diem gini. Ya, mulai berani tanya, Pak, Bu, gereja mana? Oh iya, saya dulunya di gereja ini. Loh kok dulunya? Berarti sekarang gimana? Saya nggak ke gereja, sudah jarang. Nah, ini kesempatan saudara ngomong, ayo melok saya yuk ibadah di JPM. Nah, harus berani. Harus berani. Saudara murid Yesus harus berani.
Pak, nanti saya digoreng atau di apa, Pak? Wis tala, ojo mikir kayak ngono wis. Ya. Jangan mikir kayak gitu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Justru kalau kita di dalam kekristenan, seperti Paulus lu ngomong, "Hai maut, di mana sengatmu? Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan." Mati itu untung. Orang Kristen lah mati itu untung. Mangka no, ketika orang Kristen disemayamkan, sing dateng akeh, soalnya apa? Ono untungnya. Betul nggak? Kalau kita ada saudara punya untung gitu ya, kerungu untung, kita datang nggak kira-kira? Atau saudara yang jauh itu datang nggak ke kita? Datang. Berharap apa? Supaya kecipratan untungnya. Nah, dalam Kristus dikatakan mati adalah keuntungan. Berarti suatu saat kita pasti akan kecipratan keuntungan. Ya, jangan takut mati. Mati itu keuntungan, apalagi untuk Kristus. Wah, itu lebih daripada spesial. Yang kedua, kebangkitan Yesus itu mengubah dari putus asa menjadi pengharapan. Yang tadinya saudara mungkin putus asa, aduh wis aku buat apa ke gereja ya, ya gitu-gitu tok, atau melayani kok ya kayak gitu-gitu tok, aku gak mau melayani lagi, wis aku gak mau ke gereja lagi. Nah ini, ingat, Yesus sudah bangkit. Hubungannya apa Pak? Habis Yesus bangkit. Sama ceritanya seperti murid Emmaus. Murid Emmaus ini berkata, padahal kami dulu itu mengharapkan loh, Yesus itu yang membebaskan kami. Yesus itu yang membebaskan bangsa Israel dari tawanan. Coba buka Lukas 24 ayat 21. Lukas 24 ayat 21. Murid Emmaus ini ngomong, alah, Yesus kok ya mati ya? Padahal kami sudah berharap loh bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi ketika Yesus menyatakan diri di depan hati mereka dikatakan menjadi berkobar. Hati mereka menjadi wah semangat lagi, berkobar-kobar untuk melayani. Malam hari ini juga, ayo saudara jangan putus asa, karena saudara masih punya pengharapan yang besar di dalam Yesus. Amin. Saudara berharap apa malam hari ini? Pengharapan di dalam pertamanya gimana itu ya? Iya. Ya harapannya. Itu kita punya pengharapan yang besar di dalam Yesus. Ayo jangan gampang-gampang putus asa jadi anak Tuhan ya. Terus semangat ibadah. Jangan mau niru yang gak bener. Kalau ada orang ngomong wes aku gak ibadah, wes ibadah gak ibadah podoy. Saudara ngomong gini, kon gak ibadah gak apa-apa, tapi aku mau tetap ibadah. Nah ini loh hebat. Gak usah persepuluhan wes. Persepuluhan itu gaya apa? Sudah gak anu. Kamu gak persepuluhan terserah, itu urusanmu. Tapi aku mau tetap persepuluhan. Gitu loh, orang Kristen itu gitu loh, punya jalan diri gitu loh. Yang punya pendirian yang kuat gitu loh. Terus gak usah melayani wes, melayani sakit tok, disakiti tok wes gitu ya. Kamu gak melayani terserah, itu urusanmu ambek Tuhan. Tapi aku tetap mau melayani, ya gitu loh. Itu sip itu. Itu orang Kristen yang sip. Jangan ikut-ikutan. Wes gak usah ke gereja wes, podo ae. Iya ya, podo ae wes gak usah. Loh, ini orang Kristen model apa kayak gini nih? Jangan. Ingat, kita punya pengharapan di dalam Yesus. Kita harus percaya terus, kita pegang teguh pengharapan itu. Yang ketiga, kebangkitan Yesus itu mengubah dari kematian menuju hidup yang baru. Coba dibuka dalam Roma 6 ayat 4. Kebangkitan Yesus mengubah dari kematian menuju hidup yang baru. Ini maksudnya gimana Pak? Dikatakan demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui apa? Baptisan dalam kematian. Supaya apa? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Maksudnya gimana Pak? Saudara sudah dibaptis semua malam hari ini? Statusnya sudah baptis ya?
Puji Tuhan, Pak, aku sudah baptis. Ya, kalau di ayat ini kan dikatakan dikuburkan. Baptis kita menganut baptisan selam, itu kan artinya saudara ditenggelamkan, ini dikuburkan, lalu diangkat lagi toh. Dibangkitkan ini artinya saudara dibangkitkan seperti Kristus. Loh Pak, saya baptisnya baptis percik Pak. Gimana Pak? Sah apa enggak? Sah, semua sah. Saudara mau baptis percik, baptis selam, sah. Cuma kalau mau niru Alkitab, ya selam. Karena Alkitab ngomong baptis, baptiso, artinya dari baptiso, baptism, artinya dikuburkan lalu bangkit kembali. Nah itu artinya baptis itu. Kalau percik kan cuma gini tok. Loh, terus gimana Pak? Saya harus baptis ulang dah. Ya kalau saudara pengen supaya mantep ya nggak apa-apa, tapi nggak pun ya nggak apa-apa, sama saja. Kenapa sih Pak kok ada baptisan percik? Baptis percik itu digunakan untuk orang yang mungkin mohon maaf sudah tua, sudah kritis kesehatannya, kan nggak mungkin ditenggelam nondek kolam, ya toh? Ya akhirnya dipercik, dikasih percik. Tapi kalau saudara masih sehat, masih mampu, ya silahkan baptis ulang. Lo baptis ulang Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Suratnya pakai surat yang lama, sama saja, ya. Kalau enggak gimana Pak? Ya enggak apa-apa, sudah enggak masalah. Yang penting saudara simbolnya sudah baptis, itu aja. Lah, penjahat yang disalib di kanan Yesus itu malah belum sempat dibaptis malahan. Ya toh? Belum sempat dibaptis. Ada yang guyon, loh itu sudah dibaptis Pak. Yesus itu baptis percik itu. Gimana baptis percik wong tangannya Yesus disalib kok. Loh gini, itu dipercik ya ambil hidungnya Yesus, katanya. Ngawur aja kamu itu. Enggak ada. Tetapi penjahat di sebelah kanan begitu percaya Yesus. Yesus, kalau engkau nanti naik ke surga ingat aku ya. Penjahat sebelah kanan ngomong gitu. Yesus ngomong apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ya, gak sempat dibaptis padahal. Ya saudara yang belum baptis ya segera baptis. Jangan ngomong, wes Pak nanti aku tak nunggu aja pas akhir hayat menjelang. Nah aku tak percaya Yesus saya jadi gak usah baptis. Yo kalau sempat ngaku. Nah moro-moro gak sempat ngaku gimana? Moro-moro ini toh gak sempat ngomong apa-apa lah. Ya apa? Hilang dah. Ya jangan. Lebih baik sekarang. Ada kesempatan untuk bertobat ya sekarang. Ada kesempatan untuk dibaptis ya sekarang saja. Ya itu kebangkitan Yesus mengubah dari kematian menuju hidup yang baru. Kita yang tadinya mati pengharapan, mati segala sesuatunya, mati iman, bahkan mulai malam hari ini juga kita beroleh hidup yang baru, pengharapan yang baru, iman yang terus tumbuh. Amin. Yang keempat, saya akan cepat aja. Kebangkitan Yesus yang keempat adalah kebangkitan Yesus mengubah dari kekalahan menjadi kemenangan. Bagi banyak orang, salib itu memang tanda kekalahan Bapak Ibu. Oh wes Tuhanmu kalah disalib, Tuhanmu mati nek salib. Wes apa itu Tuhan kok kayak gitu? Sudah gak ada hidup, kamu gak ada harapan, Tuhanmu mati. Ayo nyembah Tuhanku, ayo nyembah Baalku, nyembah sesembahanku. Bagi sebagian orang memang menyebut bahwa salib itu adalah tanda kekalahan. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus mengubah dari kekalahan itu menjadi awal kemenangan. Makanya orang Kristen kan banyak yang pakai kalung salib, anting salib toh. Bukan tanda, bukan sebagai ngusir setan, bukan. Saudara jangan keliru ya. Setan itu enggak pernah takut dengan simbol salib. Ketika saudara punya simbol salib, saudara ke kamar mandi bawa salib gini. Saudara misal ada setan gitu ya. Nanti setannya makin bertanya. Oh, saudara tunjukkan salib, setannya tanya, ini salibnya siapa? Karena yang disalib pada waktu itu, pada zaman Yesus ada berapa salib? 3. Ini salibnya sopo? Masuk saudara mau ngomong-ngomongan ambil setan sih. Ini salibnya Yesus, ini bukti nih salibnya Yesus. Malah masuk kayak gitu. Enggak toh. Simbol salib gak bisa mengusir setan. Dan simbol salib tidak bisa menyelamatkan.
Terus untuk apa Pak simbol salib itu? Simbol salib itu sebagai bukti bahwa Yesus sudah bangkit dari salib ini. Dia pernah mati memang, dan dia sudah nggak ada di situ. Makanya bagi sebagian penganut agama Kristen karismatik, mereka menganut kalau salib itu misal di tembok atau di mana, jangan ada orangnya. Karena kalau ada orangnya berarti kita masih meyakini Yesus masih disalib. Dari kalangan karismatik seperti itu. Salib yang nggak ada orangnya aja, yang artinya tandanya Yesus sudah nggak ada di salib itu, dia sudah bangkit. Nah itu ya, sebagian orang nganggap kayak gitu. Tapi ada yang ngomong, wis gak popo Pak, Yesus kan pernah salib, ya wis orangnya ada di sana juga, ya wis lah, ya sudah. Itu cuma pandangan saja ya. Yesus mengubah kekalahan menjadi kemenangan melalui kebangkitannya. Saudara, malam hari ini gak ada yang kalah. Engkau walaupun ditindas, diolok-olok orang, diejek orang, engkau gak kalah. Saya ngomong gak kalah. Engkau tetap menjadi pemenang, asalkan kau memaknai kebangkitan Yesus dalam hidupmu. Amin. Yesus bangkit itu segalanya, mengubah segalanya. Kaulah segalanya. Enggak, memang sengaja. Jadi ada ceritanya itu WL itu loh ya. Ini beneran. Saya enggak memang sengaja supaya saudara enggak ngantuk. Kaulah segalanya. Maunya nyanyi itu. Jadi waktu lagu ini dulu masih baru-baru, pendeta ini ngomong kaulah segalanya. Lah, WL ini bingung, masih baru waktu. Kaulah segalanya yang mana ya? Nah maksudnya pendeta itu kaulah segalanya, gitu toh. Tapi karena WL ini sering juga penyanyi MC, dia ngomong kaulah segalanya. Sak pemusik isisan main kafe, akhirnya nyanyi, mari worship leader naik, kaulah segalanya bagiku. Kaulah ya pujaan hati ini. Sojok diterus noise. Ya itu. Tambah dipanjang-panjang terus saja ini, chordnya dikasih terus nih ya. Enggak. Ya itu ya. Yesus segalanya. Kebangkitan Yesus mengubah segalanya. Dan yang terakhir, kebangkitan Yesus mengubah dari keraguan yang ragu-ragu menjadi iman. Ini bagus. Ketika waktu itu Yesus berada di tengah-tengah muridnya, salah satu muridnya ngomong, Thomas ya, ngomong gini, Tuhan, jika itu memang Engkau, izinkanlah aku untuk mencucukkan jariku di telapak tanganmu, supaya aku percaya. Tuhan Yesus ngomong gini, nyoh, pas aja, nyoh, cucuk nois tanganmu, cucuk didulit gini, dilihat ambil Petrus, ambil Thomas, oh iya berlubang tangannya berlubang. Ada yang ngomong di telapak tangan ya, tapi sebenarnya salib itu di sini. Ya, karena kalau di sini lepas ini. Tapi kalau di sini ini terapit sama dua tulang gitu loh. Supaya enggak jatuh. Dilihat Thomas, oh iya berlubang. Ya wis, aku percaya itu Engkau Yesus. Lalu Yesus ngomong gini, berbahagialah kamu yang percaya namun tidak melihat. Enggak, saudara percaya walaupun malam hari ini engkau belum melihat. Mungkin kau belum melihat usahamu naik, bangkit. Mungkin kau belum melihat anakmu jadi benar. Mungkin kau belum melihat apalagi ya, engkau sembuh. Percaya, tapi percaya. Dari percaya itu nanti engkau akan mendapatkan hasilnya yang terlihat. Sebab aku percaya bukan karena namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saudara, saat ini malam hari ini, ubah keraguanmu, ragu-ragu terhadap Tuhan, bahkan
terhadap usahamu, terhadap masa depanmu, terhadap kesehatanmu. Ubahan ragu-ragumu ini menjadi iman. Kalau sudah punya iman, gak usah cari-cari hal lain yang bisa, oh di sini bisa menyembuhkan aku tak datang sini. Ojo. Pak, saya tetap ke Gunung Kawi, Pak. Saya tahu Tuhan Yesus sanggup membuat saya menjadi diberkati. Tapi kalau saya ke Gunung Kawi, biar ini nolong Tuhan Yesus, biar makin mantep, Pak. Ini salah. Yesus gak perlu ditolong. Kuasanya sudah sanggup untuk memberkati hidup kita. Kuasanya sudah sanggup mengalahkan maut. Mosok maut aja dikalahkan sama dia. Untuk memberkati Bapak Ibu dia gak sanggup. Dia sanggup, sangat sanggup. Dia sungguh sangat sanggup. Saya percaya sungguh sangat sanggup. Pesan saya berkali-kali saya sampaikan, kalau engkau memang menghadapi suatu masalah, janganlah engkau terfokus pada masalahmu. Saya ibaratkan masalah ini cuma sekotak tisu, selembar tisu ini loh. Ya, masalah ini kalau dibandingkan dengan saudara, lebih besar saudara daripada tisu ini. Ya toh? Tapi kalau saya bergumul dengan masalah, jatuh tempo rek, jatuh tempo. Saudara bergumul, wes, jatuh tempo, wes. Akhirnya yang besar ya tisu ini yang nampak di mata saudara. Padahal jalan Tuhan itu masih banyak. Di sisi-sisi lain itu masih banyak. Tapi saudara fokusnya di masalah, masalah. Jangan. Saya sudah praktek. Ya. Saya sudah praktek. Ketika engkau mengalami masalah, jangan berfokus pada masalah itu. Firman Tuhan ngomong apa? Bersukacitalah. Jangan pahit hati, tapi bersukacita terus. Bersukacita terus. Harus bersukacita. Biarkan kita gak fokus ke masalah itu. Yang kelima, saya tulis dalam catatan saya. Kebangkitan Yesus mengubah dari keraguan menjadi iman. Dan kebangkitannya menjawab keraguan terdalam dari hati manusia. Apa yang kau ragukan malam hari ini? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang mujizatnya ku diakal. Lima hal. Kebangkitan Yesus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Yang kedua, kebangkitan Yesus mengubah putus asa menjadi pengharapan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus mengubah kematian menjadi hidup yang baru. Yang keempat, kebangkitan Yesus mengubah dari yang kalah menjadi berkemenangan. Dan yang terakhir, kebangkitan Yesus mengubah dari keraguan menjadi iman. Kita tundukkan kepala kita.